Iya, oke guys, selamat sore. Hari ini hari Selasa ya guys ya, tanggal 13 Desember jam jam 3 sore nih ya. Ya pada kesempatan hari ini saya akan membahas, ini bukan saham requestan sih sebetulnya, tapi kelanjutan dari beberapa waktu lalu kita sudah membahas Telkomsel begitu ya, atau Telkom begitu ya. Telkom yang berinvestasi di Goto, dan pada hari ini pun juga Goto itu udah mulai menggeliat guys ya, jadi sudah mulai naik gitu. Nah, apakah saham kedua ini berimbas nantinya begitu, berdampak atas kenaikan Goto? Ya sudah pasti iya kayak gitu. Kenapa? Karena setiap kenaikan uh, investasi si ASI dan juga Telkom ini di Goto itu akan menghasilkan cuan ya, yang tertulis atau tercatat di laporan keuangan dari kedua emiten ini guys, kayak gitu. Itu udah pasti guys. Nah, sekarang kita akan menganalisa nih, kan kita kemarin udah menganalisa nilai investasi dari Telkom di Goto seperti itu. Nah, kemudian pada hari ini kita akan membahas atau menganalisa nilai investasi ASI ya, nilai investasi ASI di Goto guys. Itu berapa, dan average harganya itu per sahamnya berapa di Goto kayak gitu. Apakah dia ikut ambles juga atau rugi, atau harganya masih di bawah, nilai price investasinya masih di bawah. Nah, nanti kita akan lihat sama-sama. Yang pasti saya sudah mencari ya untuk datanya atau beritanya. Untuk ASI itu ternyata average-nya itu di kisaran mana itu dia. Nah, ini guys, Rp187 per lembar sahamnya ya. Jadi dengan asumsi itu harga modal investasi ASI di Goto adalah 187 per saham. Dengan nilai investasinya itu sebesar 3,5 triliun seperti itu. Ya. Kalau 4,6 triliun ini adalah ketika dia cuan ya, atau harganya presi Goto ini tuh lebih dari 187, tapi ketika uh, apa namanya, nggak ditambah-tambahin atau dikurang-kurangkan begitu, ternyata nilai investasi ASI di Goto itu adalah 3,5 triliun di harganya 187 per lembar saham guys. Nah, dari sini kita akan menghitung atau menganalisa berapa sih kerugian yang ASI alami ini saat berinvestasi di Goto seperti itu. Kalau kemarin kan di Telkom itu kan kita sudah menghitung kerugiannya itu ya, sampai harganya yang kemarin itu sekitar seratusan lebih ya, itu adalah 3 triliunan guys ya. Kalau Telkom itu investasinya 6,4 triliun. Nah, si ASI ini itu lebih kecil, 3,5 triliun. Nah, berapa sih kerugiannya kayak gitu kan? Ya meskipun saham Goto itu naik ya, tapi masih nyangkut ternyata guys untuk si ASI ini kayak gitu. Goto sekarang berada di angka 100 ya guys ya. Price-nya itu di harga 100. Sedangkan ASI itu berada di 187 guys average-nya. Jadi istilahnya masih nyangkut begitu ya. Nah, kerugiannya berapa, ya udah kita hitung aja. Oke, di sini kita punya datanya. Sekarang harganya penutupan 100 ya guys. Ini udah tutup, udah jam 3 lewat. Begitu berarti, dan nilai investasinya 187, berarti 187 dikurangin dengan 100. Kita mau cari selisihnya dulu ya, antara average-nya si ASI dan juga harga penutupan Goto hari ini. Maka didapatkan 87. Nah, dari 87 ini itu per 187 nilai atasnya ya. Oke, sudah turun ya, atau sudah minus 46% guys ya. Nilai investasinya si ASI ini di Goto kayak gitu, sudah minus 46%. Nah, dari sini kita bisa ngitung kerugiannya berapa. Ini jangan lupa berarti dikali 100 dulu guys, dapatnya segini ya. Ini berarti dikalikan dengan 3,5 triliun. 3,5, ini nilai investasi ya pertama kali gitu, ini dibagi 100 guys.
Oke, berarti dengan harga penutupan Goto yang sekarang di angka 100 ini ya, per lembar saham ya, di penutupan hari ini, Selasa gitu, itu berarti si ASI ini itu sudah rugi 1,62 triliun atau minus 40 persenan, 46% seperti itu. Dari yang awalnya nilai investasinya itu adalah 3,5 triliun, kemudian minus 46% itu menjadi 1,62 triliun ya, kalau dia mau jual semua, tapi nggak mungkin sih jual semua kayak gitu ya. Nah itu guys, jadi minusnya ini udah cukup parah ya, hampir setengah sih ya, belum sampai sebetulnya, tapi ya hampir setengah itu udah cukup parah juga kayak gitu guys ya. Nah sekarang harga wajarnya berapa sih ASI? Sebetulnya sebelum ada berita Goto ini mencuat ya, nilai investasi di Goto ini mencuat begitu. Tentunya ASI ini dan Telkom ya pastinya itu saham-saham yang bagus menurut saya ya, yang berfundamental sehat, kemudian juga ada dividen seperti itu. Cuman memang sebelum berita Goto ini mencuat itu memang harganya sudah mahal guys, kayak gitu. Jadi ya saya juga mikir-mikir juga mau masuk. Sebetulnya bagus kalau itu dia turun dalam pasti saya masuk guys ya. Tapi belum turun-turun ya, ya udah nggak apa-apa kayak gitu loh, nggak usah dikejar kayak gitu ya. Nanti lagi mungkin ketika dia ambles ada berita atau sentimen negatif begitu, tapi fundamentalnya sehat, pasti saya masuk kayak gitu. Nah sekarang kita akan menghitung nilai harga wajarnya si ASI ini berapa kayak gitu kan. Oke langsung aja, sebelum ke situ kita harus lihat dulu fundamentalnya guys. Ya hari ini uh, batu bara merah ya, kecuali BSSR nggak kemana-mana harganya kayak gitu. Ya nggak apa-apa ya, nikmati aja sih. Selama fundamentalnya sehat ya hold aja kayak gitu loh ya. Ya lanjut, ASI. ASI hari ini menguat 2,64% guys. Ke harganya 5.800 seperti itu ya. Apakah ini harga segini worth it atau enggak? Ya udah kita hitung sama-sama. Dari Kistat dulu guys. Untuk net income atau laba bersih. Oke, kuartal 3-nya ini menurun guys. Secara years on years begitu ya. Yang awalnya kuartal 3 2021 itu sebesar 6,1 triliun, kemudian menurun menjadi kuartal 3 di 2022 itu sebesar 5,1 triliun. Artinya di sini ada penurunan laba bersih sebesar 1 triliun secara years on years begitu. Nah, kalau kita lihat di sini dari tahun 2020 memang di kuartal 2 kemarin ya, di tahun 2022 itu adalah kenaikan laba bersih yang paling tinggi ya. Dia bisa mendapatkan laba bersih sebesar 11,3 triliun, dan di kuartal 3-nya ini turun lagi menjadi 5,1 triliun. Kayak gitu guys ya. Ini apa namanya? Laporan keuangannya dari si ASI ini kayak gitu. Ya menurut saya sih ya jelek sih ya. Ada penurunan seperti itu. Cuman ya kita lihat lagi nanti kuartal 4-nya seperti apa. Ya kita tahu bahwa ini kan perusahaan distributor ya, dan juga ada lisensi, dia juga punya lisensi untuk memproduksi begitu kendaraan bermotor ya, besar juga di Indonesia, yang pastinya juga sudah cukup lama berdiri ya, pastinya juga dia bisa cenderung mempertahankan kinerjanya kayak gitu. Bisa jadi juga ini faktor dari luar, misalnya daya beli masyarakat yang lesu, apalagi ini kan masa-masa pemulihan setelah COVID guys, kayak gitu ya. Tapi kuartal 2-nya ini dia naik luar biasa nih, dan kuartal 3-nya turun ambles kayak gitu. Nah ini ada apa nih, ini harus diselidiki kayak gitu. Yang menurut saya sih kalau penurunan kayak gini sih ya memang wajar harganya turun ya. Kalau kita lihat di sini years to date ya, dia sempat menyentuh 7.000 ke atas ya, lebih ya 8 ribuan seperti itu. Kemudian harga sahamnya turun ya, ini wajar seperti ini. Kenapa ya? Karena itu guys ya, fundamental nggak pernah bohong. Kalau fundamentalnya menurun, harga sahamnya juga menurun. Begitupun juga sebaliknya kayak gitu guys. Oke, itu dari laporan keuangan atau laba bersihnya. Kalau kita lihat dari pernya sendiri, anualisnya 7,39 ya, ini udah apa ya, maksud saya ya mahal tapi nggak mahal banget ya, sedang lah ya.
ya ideal kayak gitu, tapi juga nggak murah juga, nggak under value gitu loh ya. Jadi emang udah di harganya seperti itu. Kemudian untuk PBV 1,25 kali ya agak mahal sedikit, sama dengan pernya ya agak mahal sedikit kayak gitu. Kemudian kalau dari DER-nya guys, kita lihat di sini 0,39. Nah, ini yang saya suka dari Astra ya atau ASI ini ya guys ya. Jadi untuk Astra ini itu punya hutang relatif kecil jika dibandingkan dengan modalnya atau ekuitasnya. Kayak gitu. Artinya memang perusahaan ini bertumbuh sehat meskipun kita lihat di sini laba bersihnya mengalami penurunan, tapi dia hutangnya relatif rendah guys ya, sebesar 0,39 kali gitu nilainya ya. Yang bagus itu memang DER-nya itu di bawah 1. Kalau 0,39 kali ya itu bagus. Kayak gitu ya. Hutang-hutangnya relatif rendah daripada modal kerjanya dia kayak gitu, guys. Kemudian ROE 15% menurut saya medium ya. Ya wajar tapi nggak kecil tapi juga nggak istimewa kayak gitu. 15% ya sedang lah kayak gitu. Kemudian lagi aset, coba kita lihat ROA-nya 6% ya, nggak gede ya guys ya kalau 6%-an kayak gitu. Yang gede itu di atas 10% guys kalau aset, kalau equity di atas 20%. Kemudian kalau kasnya sendiri 69 triliun, ini gede banget. Total aset 400 triliun ya, ya ini gede juga sih. Untuk aset dan kas nggak ada masalah. Kemudian PER agak mahal sedikit, PBV juga agak mahal sedikit. Kemudian dari laba bersih mengalami penurunan, tapi hutang-hutangnya relatif rendah guys. ROE sedang, yaitu dari laporan keuangannya dan juga dari rasio-rasionya kayak gitu. Nah, sekarang kita akan menghitung harga wajarnya berapa sih kayak gitu. Yaudah kita hitung dari IPS anualis guys, 768 ya. 768 ini nanti kita konversi menjadi dividen yield kayak gitu. Nah, sebelumnya kita cek dulu di RTI dia bagiin dividen berapa persen guys. Oke, saya buka RTI dulu. ASI Istat. Oke, dia pernah bagiin 39,93, kita bulatkan aja jadi 40%. Kemudian ditambah dengan 28% guys. Kemudian ditambah dengan 47,9, kita bulatkan jadi 48. Ini dibagi 3 dapat. Oke, ini adalah hitung-hitungan konservatif selama 3 tahun terakhir. Rata-rata DPR yang dia bagikan yaitu sebesar 38,6% guys ya, 38,6%. Nah, dari sini kita bisa menghitung dividennya yang akan dia bagikan di tahun depan kira-kira berapa sih kayak gitu guys. Oh ya, sebelumnya dia udah bagiin dividen di bulan 10. Ini adalah dividen interim ya guys ya, sebesar 88 perak guys ya, sebesar 88 perak. Berarti ini kita kalikan dulu, ini kita cari total dividen setahunnya dulu ya guys ya, berapa. Ini berarti dikali dengan IPS-nya yang sekarang itu 768 guys, dikali dengan sama nggak, oh ya 768 ya, di RT juga sama 768, dapat ini dibagi 100. Oke, ini adalah total dividen ya, dividen interim plus dividen final yang akan dia bagikan berdasarkan tutup buku tahun 2022 atau periode berjalan di tahun 2022 kayak gitu. Nah, dia kan bulan 10 itu udah bagiin sebesar 88 perak guys ya di interim di bulan 10. Berarti ini dikurangi dengan 88. Oke, untuk dividen finalnya di bulan 4 ya atau bulan 5 begitulah, antara 4 atau 5, dia potensi dividennya yang akan dia bagikan itu adalah 208,96 perak per lembar sahamnya guys. Kayak gitu. Ini setelah dikurangi dengan dividen interim, dia udah bagiin 88 perak. Kayak gitu. Nah, sekarang harganya berapa? Kita lihat di sini 5.825. Maka potensi dividen yieldnya adalah, berarti ini dibagi 5825 guys. Iya, dapat
3,5% guys ya di harganya yang sekarang kalau kalian baru mau nyerok setelah dividen interim. Jadi kan kalian cuma dapat dividen finalnya nanti di bulan 4 atau 5 di tahun 2023 kayak gitu. Jadi dividen yieldnya potensinya ya guys ya, ini potensinya itu adalah 3,5% dengan asumsi ini pakai rata-rata DPR ya yang 36%-an sekian tadi kayak gitu. Tapi kalau seandainya dia sama ya, misalnya DPR-nya itu sama kayak tutup buku tahun 2021, kalau 2021-nya itu kan sebesar berapa nih? 47% ya guys ya, 47,9 berarti 48 guys. Berarti kalau 48 dikali dengan IPS anualisnya itu adalah 768. 768 berarti ini dapat ini dibagi 100 368 guys. Ini adalah potensi dividen interim plus finalnya ya kalau dia bagiin DPR-nya minimal 48%. Nah kan dia udah bagiin 88 berarti kan kita kurangin dengan 88. Nah 280 guys ya, 280 adalah potensi dividen finalnya doang ya, udah kita kurangin dengan interim yang kemarin di bulan 10 itu kayak gitu. Tapi ini dengan asumsi sekali lagi DPR-nya itu minimal 48% kayak gitu guys ya. Nah sekarang harganya berapa? 5825 berarti kalau dividennya segini ya guys ya, di final dividen yieldnya adalah oke 4,8% guys ya, 4,8% ya, ini lebih gede daripada hitung-hitungan konservatif ya, tapi syaratnya ya memang DPR-nya harus minimal 48%, baru dia dividen yieldnya potensinya adalah 4,8%. Ini semua skenario ini bisa berubah kalau dia seandainya DPR-nya bisa bagiin jauh lebih gede ataupun juga bisa bagiin jauh lebih kecil kayak gitu guys ya. Yang pasti ya range-nya ya untuk dividen yieldnya ya 3, berapa tadi ya guys ya, 3,6% sampai 4,8% untuk ASI ini. Nah worth it enggak? Ya menurut saya sih untuk dividen yield yang udah yang kecil ya, yang di bawah 5% begitu ya menurut saya udah nggak worth it kayak gitu loh. Kenapa? Ya ya karena ya mendingan kita masukin di reksadana atau deposito kayak gitu ya, yang tidak fluktuatif, kenaikan atau penurunan harganya tidak fluktuatif jika dibandingkan dengan saham ya kayak gitu. Kita bisa nikmati per tahun 5%, 6% reksadana maksimal kayak gitu ya, itu kan lebih tenang daripada kita masuk di pasar saham yang returnnya 4,8%. Iya kalau dia naik tapi kan nggak ada yang bisa menjamin itu ya, yang ada jaminan itu adalah dividennya sendiri dari perusahaannya kayak gitu guys ya. Nah tapi memang kalau dia harganya bisa turun ya, kalau mungkin bisa turun, ini pun juga saya tidak mengharapkan seperti itu. Tapi kalau bisa, kalau ada momen dia turun dan harganya udah worth it kayak gitu ya pasti saya masuk. Nah, harga worth it-nya itu berapa sih? Ya udah kita hitung-hitungan aja. Nah, ini hitung-hitungan konservatif dulu ya, 38% tadi rata-ratanya. Dikalikan dengan IPS anualisnya 768 itu ya, 768 ini dibagi 100 dapat segini, dikurangin 88 ya, 203. Oke, 203 dibagi dengan 0,06 ya, harusnya dia ada di harga 3 ribuan kayak gitu guys ya. Ini aja udah 6% guys ya, lebih gede dikit daripada reksadana ya, yang maksimal ya 5%, ada juga 6% guys, tapi susah dicari kayak gitu ya, lebih gede dikit daripada reksadana ya. Ini 6%an kalau return segini ya, harganya segini, dividen yieldnya ya pasti 6%an kayak gitu ya. Harusnya dia harga wajarnya 3.300-an. Sampai berapa tadi kan hitung-hitungan apa namanya,
lebihnya ya, kalau dia bagiin DPR itu sama 47 48 lah ya, 48% dikali dengan 768 768 dapat segini, dibagi 100 dibagi dengan, sorry, ini 368 tadi ya, 368 dikurangi 88 dulu guys, ini 280, berarti dibagi dengan 0,06. Ya, berarti memang harga wajarnya ada di kisaran 3 ribuan sampai 4 ribuan guys, kayak gitu ya. Itu harga wajarnya sih asik kalau kita lihat atau kita bandingkan dengan dividen yieldnya yang 6%, kayak gitu guys ya. Itu dari segi fundamental, tapi juga saya juga tidak mengharapkan kalaupun juga dia naik tinggi ya selamat bagi para holdernya gitu, tapi kalau dia turun ya saya siap serok, kayak gitu guys. Itu untuk fundamental. Sekarang kita masuk ke teknikal ya guys ya, untuk menentukan area support dan juga resist. Hari ini dia break naik lagi begitu ya. Ini kalau menurut saya sih imbas dari saham Goto yang naik juga ya guys ya, kayak gitu. Jadi ada sentimen positifnya juga, kayak gitu guys. Masuk juga Telkom juga hari ini juga naik. Ada yang udah cut loss Goto belum guys ya? Adakah di sini yang ada barang di Goto? Jujur kalau saya memang meskipun dia naik hari ini, naik deres ya, naik kenceng begitu, saya nggak berani deh buat masuk ke Goto. Kenapa? Karena sekali lagi memang saya lihat fundamentalnya ya, gitu guys. Jadi utang-utangnya ngeri banget ya. Coba kita tentukan pakai Fibonacci ya guys ya. Kalau kita lihat dari awal tahun bulan Maret, Fibonacci kita turunin dulu guys. Ya, dia peaknya di sini. Oke, ini masih 5 ribuan, kita tarik aja dari 2021 ya guys ya, 4.600-an. Lagi enggak? Ya cukup gede sih. Ya, dia ketahan di area 61,8 retracement ya guys ya. Dia mencoba untuk break. Ya ini bagus sih sebetulnya, kayak gitu. Ya, mau bertahan atau enggak ya kita lihat besok nih. Karena ini mepet banget antara harganya dia dengan area Fibonacci 61,8%. Ya, kalau dia bisa bertahan di atas ini, bisa bertahan di harga di atas harga 5.700-an ya, atau 5.800-an begitu, ya itu bagus sih ya. Ya harusnya sih dia nggak jebol nih, nggak ke bawah lagi, nggak turun dari 5.800, itu bagus kayak gitu sih guys ya. Tapi kalau dia turun kemana, ya pastinya ke area ini 4.600-an. Ini juga ada area gede juga sih guys. Dan di sini juga ada support satu. Bentar, pakai horizontal line aja. Ya, ini area supportnya ada di 5.200-an. Ini support terdekat ya guys ya. Ini area support terdekatnya 5.200 sampai 5.500. Ya 5.500 berarti support terdekatnya. Ya berarti support pertamanya itu ada di area 5.500-an guys. Ini dia sempat menyentuh ya di harga 5.500 begitu. Kemudian dia naik lagi, berhasil break di 5.800. Dia harus bisa bertahan di atas 5.800. Kalau dia turun kemana? Turun ya retest lagi di area 5.500-an ya. Jadi 5.500-an, kalau dia tembus kemana? Ya ke 5.200. Kayak gitu sih guys ya. Jadi dia pantau aja besok apakah dia bisa bertahan nggak di penutupan di area 5.800 ya. Kalau dia bisa bertahan ya dia bisa ke area Fibonacci 50% di harga 6 ribuan guys ya, 6.100-an kayak gitu. Itu sih guys ya, 6 ribuan. Ya mungkin ini analisa singkat dari teknikalnya ya
untuk ASI ini. Untuk fundamentalnya juga udah dibahas. Mungkin juga video kita, pembahasan kita pada saham di sore hari ini cukup sampai di sini. Jika video ini bermanfaat dan membantu, jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. See you semua guys, bye.